Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada posisinya saat ini, aku doakan kalian sejahtera selalu dan bahagia selalu, sukses selalu, amin. Seperti biasa, kami dari channel Aliansi Pembuka Hati Yang Mati. Di sini kami akan berbagi inspirasi hidup, berbagi keilmuan, pengalaman, pengertian, masih tentang sekitaran penataan hati. Maka dari itu pemirsa YouTube, kami mohon ridhonya, kami mohon izinnya, kami mohon bantuannya, agar pemirsa YouTube mau membantu menghidupkan subscribe kami dan menghidupkan lonceng kami, agar channel kami ini nanti bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama pemirsa YouTube semua yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih. Aku anggap pemirsa YouTube yang berbaik hati dan berbudi pekerti yang luhur sudah menghidupkan subscribe kami dan menghidupkan lonceng kami. Terima kasih pemirsa YouTube. Oke, langsung saja di sini kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube. Ongkos mati itu bukan padi, bukan emas, tapi ongkos mati itu adalah syahadat yang masuk di dalam hati. Jadi pemirsa YouTube tahu enggak? Padi kita pemirsa YouTube tahu. Emas pemirsa YouTube otomatis tahu. Jadi ongkos kematian kita kembali kepada Allah itu bukan padi dan bukan emas, tapi syahadat yang masuk di dalam hati. Kenapa saya memberi inspirasi, memberi pengalaman dan berbagi tentang keilmuan seperti ini? Karena apa? Karena syahadat itu harus diekotkan, harus ditasiskan dengan ucapan dan sampai ke dalam hati. Maka dari itu syaratnya kita masuk agama Islam harus bersyahadat. Jadi syahadat itu jangan sampai hanya diucapkan di lisan, tapi tidak mengakui di dalam hati. Itu namanya syahadat kita ini masih ngambang, belum sempurna. Dan di sini saya akan berbagi gimana caranya kita menjalankan atau praktek dengan kalimah syahadat. Yang dimana pemirsa YouTube tahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pemirsa YouTube otomatis tahu. Jadi dalam kesaksian itu nanti kelak di yaumil qiyamah akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita menghadap kepada Allah, maka di situ syahadat itu harus betul-betul masuk di dalam hati, agar kita nanti di alam kubur, yang dimana di kubur itu kita itu tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada anak istri, tidak ada kasur, tidak ada guling. Yang ada di situ hanyalah amal perbuatan dan amal ibadah yang kita kerjakan semasa hidup kita. Nah, di dalam amal ibadah yang kita kerjakan di situ harus dibarengi dengan perjalanan syahadat yang betul-betul masuk di dalam hati. Contohnya seperti ini. Kita bersaksi kepada Allah, kita harus di situ mengutamakan kepada Allah itu sendiri. Contohnya, apa yang kita punya, apa yang kita dapati, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalankan, di situ kita sudah tidak ada pengakuan sama sekali. Karena di situ semua hakikatnya yang menggerakkan adalah Allah itu sendiri, pemirsa YouTube.
Jadi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lihat, yang kita dapatkan, semua itu datangnya dari Allah itu sendiri. Jadi atiullah atiur rasul, pemirsa YouTube. Jadi temriku, jalankanlah perintah Allah, jalankanlah perintah Rasulullah dengan benar. Insya Allah pemirsa YouTube, kalau bisa menjalankan dengan benar, maka syahadat itu akan masuk di dalam hati. Kalau syahadat itu sudah tertancap di hati, maka di situ kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Di sini saya akan berbagi kepada pemirsa YouTube, gimana caranya kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita harus mengetahui pemberian Allah dengan sebenar-benarnya. Bersyukur secara bilisan, contohnya alhamdulillah. Bersyukur secara hati, di situ merasakan, menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah itu kita syukuri dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Nah, yang terakhir adalah di situ syukur yang dikerjakan dengan suatu perjalanan. Contohnya ke Sandung Batu, alhamdulillah. Kalau misoh ya itu sudah batal lagi di situ. Sudah keyakinannya sudah hilang. Jadi kita mendapat rezeki alhamdulillah ya. Kita bisa kerja alhamdulillah. Kita bisa hidup sehat alhamdulillah. Jadi kita harus betul-betul tahu hakikatnya syukur. Hakikatnya syukur itu yaitu di situ diucapkan secara lisan, ditasdidkan secara hati bahwa semua pemberian Allah itu wajib kita syukuri, pemirsa YouTube, yang dimana pemirsa YouTube, hidup ini makan rasa. Apa itu rasa? Maka dari itu pemirsa YouTube harus tahu, rasa itu adalah keimanan diri kita itu sendiri. Maka dari itu kalau kita hidup selalu menggunakan rasa belas dan kasih, rasa welas dan asih, seperti yang dimana di situ sifat Allah itu belas dan kasih. Allah tidak melihat bentuk rupa kehidupan manusia. Allah tidak melihat itu baik entah itu jelek, tapi Allah itu melihat termasuk apa yang dilihat. Dilihat hatinya, dilihat kebersihan hatinya, dilihat kesucian hatinya. Lah hati kita supaya bisa suci, bisa bersih, yaitu bersyahadat dengan benar, pemirsa YouTube. Jadi kita nanti kembali kepada Allah, tidak membawa padi, tidak membawa emas, tidak membawa harta benda, tapi kita kembali membawa syahadat di dalam hati. Lah gimana caranya syahadat itu bisa masuk di dalam hati? Secara syariatnya, secara hidup kita praktekkan hidup kita. Seperti Rasulullah sholat, kita sholat. Rasulullah beramal, kita beramal. Rasulullah zikir, ya kita zikir. Rasulullah puasa, kita puasa. Ya, Rasulullah di situ baik dengan orang, kita baik dengan orang. Rasulullah di situ selalu mengerjakan kebaikan, kita ikuti di situ. Jadi insya Allah kalau kita bisa mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, tidak ada lagi jawaban, maka pemirsa YouTube akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera, bahagia selalu. Karena apa? Jangan sekali-sekali kita hidup ini diukur dengan materi atau diukur dengan harta benda. Karena materi dan harta benda atau uang yang banyak, mobil banyak, ya, rumah seperti istana, semua itu akan kita tinggalkan, dan itu akan menjadi racun yang mematikan buat kita apabila kita ini tidak bisa apa? Menggunakan dan memanfaatkan anugerah pemberian dari Allah, harta benda itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kelak akan menjadi bara api yang akan membakar kita semua, pemirsa YouTube ya. Jadi intinya syahadat harus ditanamkan di dalam hati dengan sepenuh jiwa, kita praktekkan di dalam hidup kehidupan ini.
yang dimana Rasulullah tidak pernah jelek dengan siapapun. Kita pun harus seperti itu. Karena apa? Karena semuanya itu saudara kita. Sedangkan Allah pun tidak membeda-bedakan, maka kita hidup ini mari kita bersama-sama berbagi. Mari kita bersama-sama berbagi sesuai dengan keahlian masing-masing, tidak saling salah menyalahkan, tidak saling salah menggurui, atau tidak saling di situ berbeda pendapat. Karena semua manusia, semua makhluk Allah itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Gimana caranya di situ? Saya beri contoh, tangan ini sama papak tapi tidak sama. Ini sebagai contoh, sebagai gambaran buat diri kita bahwa manusia itu ada yang SDM-nya SD, SMP, SMA, sampai kuliah, jadi tidak sama. Jadi di dalam kehidupan kita ini, marilah kita selalu berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, berbagi pengertian, berbagi keilmuan. Yang dimana keilmuan, pengalaman, inspirasi hidup itu penting untuk kita bagikan. Itulah tip dari kami, itulah penyampaian dari kami tentang inspirasi hidup. Mohon maaf, kami bukan ulama, kami bukan kiai. Apabila ada salah dan kekeliruannya, mohon diingatkan di chat kami, atau mohon diperingatkan saya, diberi nasihat, diberi pitutur yang benar, agar saya bisa melangkah ke depan menjadi yang lebih baik untuk kita, untuk pemirsa YouTube semuanya. Terima kasih pemirsa YouTube, mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia selalu. Barakallah.